Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Prang! Suara pecahan kaca terdengar memekak, membuat Hana yang sedang berada di dalam kamar mandi bergegas keluar. Rasa khawatir seketika menjalar melihat suaminya terduduk di lantai dengan pecahan gelas berserakan di lantai. "Sayang, ada apa?" Hana berjongkok di hadapan suaminya, memeriksa tangan dan kaki, khawatir jika ada yang terkena pecahan kaca. "Maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan gelasnya," ucap Evan dengan raut wajah tanpa ekspresi. "Tidak apa-apa, kenapa kau tidak menungguku? Aku merasa tidak berguna, bahkan untuk minum saja harus merepotkanmu. Kau akan lelah menjalani hidup seperti ini." Ucapan Evan bagaikan sayatan belati tajam bagi Hana. Walau bagaimanapun keadaan suaminya, ia akan menerima. "Kalau ini terjadi padaku, apa yang akan kau lakukan? Meninggalkanku atau menemaniku menjalaninya?" "Apa yang kau katakan, Hana, tidak akan terjadi apapun terhadapmu." "Kau belum menjawab pertanyaanku," pekik Hana menatap tajam suaminya. Sementara Evan masih menunduk. "Kau tahu kan, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kalau begitu, biarkan aku menemanimu juga. Kau akan menghabiskan seluruh hidupmu dengan orang cacat. Akan kugunakan kekayaanmu sebagai alasan untuk bertahan. Aku akan membeli apapun yang kumau dengan uangmu, dan itu akan sangat menyenangkan. Bagaimana kalau aku jatuh miskin? Kau tidak punya alasan untuk bertahan lagi. Aku mencintaimu. Akan kugunakan itu sebagai bentengku. Dan bagaimana kalau keadaan mengikis cintamu? Maka aku akan bertahan tanpa melihat yang lain. Kau pasti sudah gila." "Aku sudah gila dari dulu. Aku pernah menyiram Nyonya Ursula dengan air bekas cucian piring dan oli bekas. Aku juga sering mengancam Nyonya Gulsa saat menagih sewa rumah. Bukankah hanya wanita gila yang bisa melakukan semua itu?" Evan terdiam. Ucapan Hana menciptakan genangan air di bola matanya. "Kemari, biar aku memeluk wanita gila ini." Semua orang pernah merasakan titik terendah dalam hidupnya. Putus asa dan merasa tak berguna mungkin akan memenuhi pikiran. Inilah yang saat ini dirasakan Evan. Selama berminggu-minggu, ia hanya dapat duduk di kursi roda dan merasa merepotkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan untuk beranjak dari tempat tidur dan pindah ke kursi roda pun membutuhkan bantuan orang. Malam ini, di dalam sebuah ruangan dengan pencahayaan seadanya, pria itu sedang menikmati pelukan kesunyian. Hampir 2 jam waktunya dihabiskan di ruangan itu, merenung dan menyesali semua yang terjadi kepadanya. Hingga hadirnya bayangan hitam yang jatuh di dinding dan membuyarkan lamunannya. Tampak 2 kakaknya berada di ambang pintu. "Ada apa, Kak?" tanya Evan dengan nada terdengar lesu. Zian melangkah masuk ke dalam ruangan temaram itu, diikuti Fahri di belakang punggungnya. "Mereka bilang kau ada di sini dan sedang tidak mau diganggu," ucap Fahri yang kemudian berjalan ke belakang pintu dan menyalakan lampu utama. "Aku tidak apa-apa, hanya sedang ingin sendiri saja." Tatapan Evan kembali mengarah pada lampu-lampu taman di belakang rumah yang terlihat melalui jendela kaca besar di ruangan itu. Diamnya Evan pun membuat Fahri dan juga Zian untuk duduk di sebuah kursi yang hanya berjarak 1 meter dari kursi roda yang diduduki adiknya. "Jadi, bagaimana keputusanmu? Kalau kau setuju ke Jerman, maka kita akan berangkat secepatnya. Kau akan melanjutkan pengobatan di sana," tambah Fahri mencoba membujuk untuk kesekian kalinya.
Evan hanya melirik kakak sulungnya sekilas, namun tanpa suara, seolah ajakan untuk berobat ke luar negeri hanyalah sesuatu yang sia-sia. Namun, jika mengingat besarnya harapan Hana dan anak-anak untuk melihatnya sembuh, Evan pun menjadi tidak tega untuk mematahkan harapan mereka. Ia kembali menimbang sebelum berkata, "Baiklah, aku setuju berangkat ke Jerman." Senyum lebar terbit di bibir Zian dan Fahri. Sebuah keajaiban, Evan mau berangkat karena beberapa kali mereka berusaha membujuk, namun adiknya itu selalu enggan menjawab. "Baguslah," ucap Fahri penuh semangat. "Kalau begitu, aku akan beritahu Elma. Dia pasti akan sangat senang." "Tidak, Kak." Sulung dari keluarga Askara itu baru akan berdiri dari duduknya, namun Evan sudah menghalangi. "Ada apa lagi?" Membuat Evan menatap mereka satu persatu. "Aku akan pergi ke Jerman dengan Usman saja. Kalian akan tetap di sini bersama Hana dan anak-anak." Sontak, Zian dan Fahri saling tatap mendengar ucapan Evan. Terkejut, sudah pasti. Bagaimana mungkin mereka membiarkan saudaranya seorang diri menjalani masa-masa sulit dalam hidupnya? "Apa kau sudah gila? Mana mungkin kami membiarkanmu sendirian?" Meskipun merasa kesal, namun sebisa mungkin Zian menahannya dan Evan dapat melihat itu. "Mengertilah, Kak," lirih Evan. "Aku tidak mau Hana sedih. Bagaimana kalau ternyata aku tidak bisa berjalan lagi? Dia pasti akan sangat terpukul dan aku tidak bisa melihatnya sedih." "Hana tidak akan membiarkanmu sendiri." Evan mengangguk pelan. Ia tahu betapa keras kepala istrinya itu. "Aku akan mengatasinya." Dan baru saja Zian akan membuka mulut untuk berbicara, Fahri sudah memberi kode dengan lirikan matanya, sehingga ayah dari dua anak itu mengurungkan niatnya. Terkadang Evan sangat keras kepala. "Kak Zian, bisakah keberangkatanku dipercepat?" "Kau yakin?" Evan hanya menyahut dengan anggukan kepala. "Tapi jangan sampai Hana tahu tentang rencana ini."